Selamat malam semuanya. Selamat Malam. malam, Kang. Gimana kabarnya semua? Sehat. Sehat, walafiat, semangat, salam sehat. Salam sehat ya. Itu yang memang penting. Pak Fahmi, Bu Clara, Pak Pinondang, kita berjumpa lagi Kamis malam seperti biasa di ID Edu Talk. Kita ingin berbicara tentang isu-isu pendidikan. Dan malam hari ini tema kita adalah gawat darurat pendidikan karakter. Kenapa kita mengangkat ini? Karena ini menjadi satu hal yang penting untuk kita suarakan. Kita tahu bahwa gerakan pembangunan karakter nasional ini sudah digaungkan 10 tahun lalu, tapi dalam perjalanannya kalau kita lihat kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini rasanya kayak jauh dari karakter orang Indonesia. Itu yang banyak dikatakan. Di sisi lain, pembangunan pendidikan kita ini dalam 10-20 tahun terakhir lebih banyak ke arah pembangunan intelektual melupakan pembangunan karakter. Nah, kita akan banyak bicara tentang ini dari berbagai sisi tentu saja. Saya ingin memulai perbincangan ini dari yang warnanya itu nyolok banget ya. Warnanya hijau royo-royo. Papin, apa yang Papin bisa sampaikan terkait dengan gawat darurat pendidikan karakter? Ya, kalau kita cermati ya di masyarakat, baik melalui media sosial, baik melalui kehidupan di lapangan di masyarakat itu sendiri, lalu saat ini kita bandingkan dengan yang katakanlah 20 tahun yang lalu gitu ya, itu sama sekali berbeda gitu, jauh berbeda. Lalu kalau kita lihat, kalau dulu itu kan kita terkenal dengan sopan santun dan apa ya, sangat hormat kepada setiap orang yang di sekelilingnya begitulah. Ya. Kalau sekarang ini rasanya udah hampir sirna itu rasa hormat kepada sekeliling kita itu. Jadi saya melihat begitu dahsyatnya arus informasi dan transbudaya dari berbagai sudut di sekeliling dunia ini, pengaruh globalisasi, sehingga kewalahan anak-anak bangsa Indonesia ini untuk menyaring dan mengambil sesuatu dari situ untuk membentuk jati dirinya sebagai bangsa Indonesia gitu. Itu yang saya lihat saat ini. Pak Pin, ini apakah memang tadi ada penurunan tentang karakter soal sopan santun atau memang hanya berbeda cara saja? Cara boleh berbeda, tapi nilai tidak boleh berubah gitu. Nilai kita kan sebenarnya sangat tinggi dibandingkan negara lain loh, Indonesia ini. Bayangkan dari seluruh pulau yang terpencar gitu ya, berapa itu, puluhan ribu pulau, kemudian suku, ya bahasa, agama, itu bisa jadi satu bangsa gitu. Itu apa enggak sesuatu yang sangat tinggi nilai itu dibandingkan negara lain yang monolit. Nah, harusnya itu digali dan digali menjadi sumber inspirasi untuk membangun karakter kita ke depan. Cara boleh disesuaikan dengan konteks perkembangan teknologi ya, tapi value tidak boleh berubah sebagai jati diri bangsa. Gitu. Dan Anda melihat arus informasi yang begitu deras dengan kecanggihan teknologi sekarang ini mempengaruhi sikap dari manusia Indonesia, khususnya generasi muda begitu ya? Ya, baik, betul. selanjutnya Pak Fahmi. Nih, kalau Pak Fahmi biasanya ada juga kajian dari sisi keagamaannya. Silakan Pak Fahmi. Iya, baik. Suara saya sekarang terdengar ya? Terdengar. Dengar Pak Guru. Baik. Begini, saya merasa bahwa perubahan karakter itu diawali dari jauhnya peserta didik dari sumber-sumber nilai.
Kalau di sekolah itu kan sumber nilainya diantaranya guru. Sekarang sekolah udah 7 sampai 8 bulan ini tidak efektif. Kemudian yang kedua, sumber nilai yang kedua ya di tempat-tempat ibadah. Sayangnya seharusnya ini juga harus menjadi daya tarik tersendiri, tapi ternyata tempat ibadah juga tidak efektif karena ada banyak peraturan di sana yang akan sulit untuk menanamkan nilai-nilai atau karakter yang baik pada masa pandemi seperti ini dengan protokol kesehatan ya. Kemudian yang ketiga, masyarakat. Ini dia. Masyarakat ini kan kalau boleh memilih, kita pilih hidup di gunung atau hidup di kota. Pasti kita akan memilih hidup yang paling nyaman buat kita. Tapi kalau kebetulan kita hidup di kota, maka disitulah banyak pengaruh-pengaruh dari lingkungan, baik yang baik maupun yang buruk. Tapi kalau tinggalnya di gunung sana, ya insya Allah sih nggak ada pengaruh apa-apa, kecuali hutan di sana ya ada beberapa kelompok binatang. Tapi saya menilai bahwa saat ini pengaruh lingkungan itu sangat dominan. Jadi sumber nilai agama dan sumber nilai yang ada di sekolah itu saat ini jauh sekali berkurang. Dampaknya ya, kita lihat, ya sekarang saja lihat anak-anak. Pertama dari mulai gondrong rambutnya, kemudian kebiasaan bermain dari pagi sampai malam. Bahkan saya lihat ada anak-anak tuh main layangan malam-malam. Baik, jadi tadi ya ada satu hal yang sama bicara tentang pengaruh lingkungan yang begitu besar, karena kalau kita menengok dari masyarakat adat yang masih punya nilai-nilai luhur dan itu masih terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tadi Pak Fahmi mengatakan bicara tentang kehidupan di gunung dan juga di perkotaan. Tapi ada hal juga yang menarik kalau bicara tentang dunia pendidikan. Saya setuju, di tengah pandemi COVID-19, di tengah pembelajaran jarak jauh ini, pendisiplinan itu adalah tantangan yang paling menonjol yang dihadapi oleh guru. Jadi ini satu hal yang memang lagi-lagi harus dijawab oleh guru dengan kreativitas dan inovasinya. Di sisi lain, di tengah pandemi COVID-19 ini kan semua kegiatan dilakukan di rumah. Nah, ada banyak keluarga yang memang tidak bisa jadi contoh bagi anak-anak. Orang tua tidak bisa menjadi contoh, kemudian tadi ya lingkungannya juga sama, dan akhirnya ya banyak ya, kebiasaan-kebiasaan baru yang jauh dari semangat mendisiplinkan siswa. Ada hal juga yang menarik dalam prakteknya. Pak Menteri sempat menyinggung ya soal 3 dosa pendidikan, ada radikalisme, kemudian juga ada intoleransi, ada bullying. Yang saya setuju ini adalah isu-isu yang besar yang harus butuh upaya keras, karena yang terbaru kan ada tuh di SMK di Jakarta dan isunya isu intoleransi gitu, yang dikemukakan oleh guru sekarang masih berproses di Dinas Pendidikan bahkan di kepolisian. Nah ini kan tentu ada yang tidak hanya siswanya ternyata, tapi juga pendidiknya gitu. Ini satu hal kenapa malam hari ini kita namakan gawat darurat, kira-kira seperti itu. Bu Clara, apa? Sebenarnya kita sepakat dulu semua, segala segmen dari masyarakat ini bahwa apa yang terjadi saat ini itu mempertaruhkan kehidupan kita berbangsa ya untuk masa depan kita terutama Indonesia di tangan anak bangsa saat ini. Nah, sepertinya yang pasti itu nilai-nilai luhur yang saya sangat suka tuh dengan tiga poin penting yang diajarkan oleh trilogi pendidikan. Ingarsa Sungtulada, Ingmadya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Ini sepertinya luntur baik di tengah-tengah masyarakat, baik juga di sekolah, terutama untuk para yang menjadi role model masyarakat. Kita bisa lihat teman-teman bagaimana maraknya saling mencaci maki public figure dan anak-anak sepertinya menganggap hal itu hal yang biasa.
inilah kelunturan, dan di sini sebenarnya perlunya peran orang tua yang membimbing anaknya, anak-anak mengatakan ini yang baik, ini yang pantas, ini tidak pantas. Itu yang kurang dari saat ini bangsa kita. Ya, bangsa yang lebih senang mencaci maki, bahkan kalau di media sosial katanya netizen tuh seenak udel aja, boleh ngomong apapun begitu ya. Tapi ini tadi ya bisa jadi cerminan dari karakter kita yang tentu saja jauh dari nilai-nilai yang kita anut selama ini ya. Tapi kalau bicara tentang gagasan atau program yang diusung oleh pemerintah kan ada hal yang sangat baik ya kalau kita lihat yang diutarakan bicara tentang pelajar profiling pelajar Pancasila begitu, tapi tinggal implementasinya seperti apa, karena tadi ternyata di sekolah sendiri praktek-praktek intoleran itu juga masih marak kita temukan begitu. Ada hal yang mungkin bisa kita usulkan sebagai perubahan yang sangat signifikan, sekalipun 2004 yang lalu kan ada revolusi mental ya Pak Pin ya. Nah ini apa yang kurang dari yang sudah dilakukan selama ini dalam pembangunan pendidikan karakter? Ya, kalau saya lihat begini Kang. Pertama yang tadi kan harus dari luar begitu pesat ya. Yang kedua role model. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita ini semua melihat tontonan bagaimana orang tua yang politikus dan para pemimpin segala macam itu memberi tontonan yang sangat membuat anak itu apa namanya ya, kehilangan value yang sesungguhnya gitu. Karena dia melihat wah ini boleh juga ini. Saya melihat anak-anak itu paling cepat mengcopy. Itu satu ya. Jadi tontonan yang dia lihat melalui media sosial dan media yang lainnya itu bahwa ada contoh-contoh yang tidak baik. Yang kedua yang kita lihat, saya khawatir sudah orang tua pun memiliki degradasi value Indonesia yang sesungguhnya gitu. Jadi rasa berbangsa, bertanah air Indonesia itu sepertinya sudah kelas yang keberapa gitu loh. Padahal sebenarnya kalau mau kita melihat lebih jeli, kekuatan individu kita ada ketika kita berada di dalam satu bangsa. Oleh karena itu bangsa itu harus kuat. Nah kalau bangsa itu kuat berarti karakternya mesti jelas, mesti muncul gitu. Iya. Sifat-sifat dasar dari bangsa yang baik itu tidak boleh hilang gitu. Nah ini sekarang ini banyak dipengaruhi oleh berbagai yang informasi dari luar. Sehingga yang muncul adalah banyak kan tuh senang dengan berita hoax gitu ya. Kalau ada hoax itu bisa di blow up, cepat-cepat didistribusikan kemana-mana, akhirnya seolah-olah hoax itulah menjadi kebenaran. Ya, dan bahkan hal itu bisa jadi bisnis ya bagi apa yang bekerja untuk menyebarkan hoax. Ya, kejujuran menjadi hilang gitu. Rasa hormat kepada yang lain juga jadi hilang. Yang ada hanya bagaimana supaya ribut dengan berita ini sehingga subscribe kepada dirinya menjadi banyak, kira-kira gitulah yang terjadi gitu. Nah itu harus segera dipikirkan itu oleh pendidikan kita. Baik, dan memang kalau kita kembali ke belakang, para pendiri bangsa ini sudah memberikan contoh yang baik ya. Tapi tadi di tengah dalam perjalanannya role model itu terkikis dengan idola-idola baru yang kita harus lebih gencar lagi untuk memperkenalkan sosok-sosok yang sangat luar biasa yang Indonesia miliki sejak zaman pergerakan ya, kemudian pada masa kemerdekaan, yang kesemuanya nilai-nilai itu bisa diajarkan kembali kepada para peserta didik, atau jangan-jangan tadi karena memang orang tuanya juga nggak ingat siapa gitu ya para pendiri bangsa yang sudah memerdekakan Indonesia ini.
Ini satu hal yang menarik ya, karena memang kalau berbicara tentang pendidikan karakter, nilai-nilai yang ingin kita bangun kan pertama nilai religius, tapi ya itu tadi kalau kita ngelihat perkembangan sekarang saja gitu ya sangat miris kalau kita ngelihat kehidupan, ya mungkin salah penilaian saya, tapi kok saya ngelihat di luaran itu kehidupan beragama itu tidak menciptakan kedamaian, malah menciptakan keributan gitu ya. Di sisi lain tadi karakter nasionalis, mungkin ada sebagian siswa juga yang karena PJJ ya nggak pernah upacara juga gitu ya. Ada juga tadi sudah disampaikan integritas, kita lihat ya contohnya kepala daerah yang mahal pemilunya, tapi tetap aja gitu kan ada ya korupsi, nilai-nilai kegotong royongan, ya ini juga ujian ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Belakangan sekarang udah mulai luntur lagi, tuh mulai egois sekarang nih. Yang penting kita happy gitu kan, yang penting kita nggak sakit. Ini juga karakter, karena kenapa banyak yang melanggar protokol kesehatan ini juga kan berkaitan sama karakter bangsa gitu ya, nggak mau diajak kerjasama. Silakan Pak Fahmi. Ya, sebenarnya begini, yang berhak menilai karakter itu pada dasarnya adalah dirinya sendiri. Nah, kemudian kalau orang lain menilai karakter seseorang, itu artinya ada relasi antar pribadi. Nah, relasi antar pribadi inilah yang menyebabkan orang kemudian menilai karakter seseorang. Nah, saya melihat begini, perkembangan yang terjadi saat ini berbangsa kita ya, bernegara, kelihatannya memang kita butuh keteladanan. Saya menilai keteladanan itu harus dimulai dari tokoh-tokoh masyarakat, entah itu tokoh agama maupun tokoh politik. Mereka harus mencontohkan itu. Jangan sampai menyuruh orang berbuat baik, tapi diri sendiri tidak mencontohkan hal tersebut. Jadi akhirnya masyarakat akan berkata, ya kamu aja begitu, masa nyuruh-nyuruh saya gitu kan. Nah, jadi saya melihat barangkali betul gitu ya. Karena relasi antar pribadi inilah akibatnya orang saling menilai, oh karakternya begitu, karakternya begini, masa saya nggak boleh begitu. Nah, inilah yang terjadi. Padahal ini juga tidak benar. Gitu. Kalau orang mau berbuat baik dalam agama itu harus dimulai dari diri sendiri. Ibda binafsik bahasanya. Maaf ya, Bu. Dimulai dari diri sendiri. Gitu. Kalau mulai minta contoh dari orang, sampai kapanpun kita tidak akan menemukan yang sempurna. Okay. Ya. Kecuali dalam kitab-kitab suci yang kita miliki bersama. Tapi kalau lihat orang secara pribadi, realitas sekarang, saya menilai, barangkali kalau salah mohon dikoreksi, tidak ada satupun tokoh bangsa yang baik semua. Secara 100% ya, 100% baik semua. Itu tidak ada. Jadi kita menilai sekarang ini, ayolah kita mulai dari pribadi dulu. Okay. Jangan lihat orang, gitu. Jangan lihat masyarakat, jangan lihat keluarga, jangan lihat gurunya juga, barangkali gurunya juga ada juga yang tidak bisa dicontoh. Nah, itu kalau memungkinkan didorong dari diri sendiri agar punya kesadaran. Karena karakter itu dimulai dari kesadaran orang merubah perilaku. Bukan dipaksakan, tapi disadarkan agar dia mau ketika tidak ada pengawasan, tidak ada orang lain, tidak ada gurunya, dia melaksanakan kebaikan itu. Inilah yang diharapkan dari pendidikan karakter. Yang sampai mereka muncul hanya ketika banyak orang, hanya ketika dipublish. Nah, ini karakter justru malah karakter yang jelek menurut saya begitu. Iya, tadi dikembalikan pada diri kita, tapi kita juga kan punya nilai-nilai universal ya yang diakui secara bersama, dan itulah yang mungkin tadi saling mengingatkan dalam hal kebaikan gitu ya. Baik, ada hal yang juga memang menjadi menarik kalau kita runut ya, kalau bicara tentang bagaimana dunia pendidikan harus mampu melakukan pembangunan mental. Kita sudah sering menggaungkan soal 18 nilai pendidikan karakter ya, soal jujur, religius, disiplin, kerja keras dan lain sebagainya itu.
Tapi kalau hanya sekedar dihafalkan, ya tidak akan menjadi apa-apa. Tapi perlu untuk wujudkan begitu kan. Dan kalau kita bicara tentang kurikulum, ini kan selama ini yang kita jalankan adalah diintegrasikan. Bagaimana juga dengan sekarang yang dimerdekakan? Memang ada sedikit pandangan nggak? Karena ada sebagian yang ini kan diserahkan kepada siswa supaya merdeka. Kalau kemarin-kemarin kan guru juga bisa menjadi pihak yang dalam tanda petik ya dominan begitu. Bagaimana dengan pembangunan karakternya itu sendiri? Iya, sebenarnya yang dimaksud dengan merdeka di situ adalah membangun kreativitas ya, kebebasan berkreasi. Tapi nilai-nilai tidak akan dibiarkan sembarangan gitu. Ada nilai-nilai juga yang harus dianut di situ. Tapi yang ingin saya sampaikan juga, ada kan sering kita dengar itu ikan itu busuk dimulai dari kepala kan. Jadi kalau kepalanya itu sudah busuk ke bawah itu sudah busuk semua itu. Dan kalau saya lihat memang kalau mau Indonesia ini lebih baik, itu para pemimpin ini evaluasi diri lah, ngerem sedikit lah gitu supaya anak-anak muda ini bisa melihat satu role model. Kalau dibebankan semua ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, lalu ditonton yang berbeda, sama aja akan berulang-ulang juga nantinya. Yeah. Jadi saya melihat itu ya ini masukan juga ya buat semua pemimpin bangsa yang sering tampil dilihat oleh semua masyarakat itu, mawas dirilah melihat gitu. Jangan terlalu banyak mengurusi yang lain, cobalah dikontrol dirinya supaya bisa menunjukkan bahwa saya ini adalah anak bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai sesuai dengan nilai kultur bangsa Indonesia, walaupun saya membangun demokrasi di Indonesia ini dan juga kebebasan untuk berpendapat itu ada. Sehingga kita menjadi apa ya? Ada perbedaan dengan bangsa lain. Kita jangan disamakan dengan Amerika, dengan Eropa, dengan yang lain yang semaunya. Mereka udah punya budaya sendiri di situ gitu. Iya. Tapi ada anekdot kemarin di Pilpres Amerika Serikat katanya Amerika yang niru Indonesia. Sekarang udah begitu. Baik, tapi kembali lagi tadi ya, saya setuju. Ini role model dan kalau berbicara tentang orang-orang yang ditangkap KPK itu kan mereka-mereka yang kalau pada saat upacara mereka ngasih amanat ya. Kemudian kalau di kelas mereka menyampaikan petua gitu. Ironisnya mereka ternyata yang berurusan dengan hukum karena kasus korupsi itu kan ya gimana kita mau cerita lagi. Tapi ada hal yang ya lagi-lagi bagaimanapun kita ingin begitu pada saat atau para pemimpinnya harus sekolah lagi kira-kira gitu. Itulah. Gini, harus ada revolusi kesadaran nasional ya. Di pemimpin itu dimulai dari pemimpin gitu. Baik. Karena gini, saya ingat loh ini masalah toleransi ya. Di Tapanuli itu zaman yang dulu itu antara Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan itu mixing antara agama Kristen dan Islam. Dan itu mereka bersaudara-saudara itu satu dengan yang lain. Sehingga ketika membangun masjid gotong royong itu, membangun gereja juga gotong royong. Ketika acara adat mereka yang makanan tidak haram disediakan, yang haram ya di sana gitu. Jadi mereka itu luar biasa loh memiliki satu nilai dan itu berlangsung lama itu, ratusan tahun itu terjadi di sana. Nah, itu sekarang itu mulai degradasi gitu. Dan itu membuat kita jadi gimana? Sekarang ini kita lebih banyak ngurusin orang daripada ngurusin diri kita sendiri gitu. Karena kita belum tentu kepo. Kita teriakin orang supaya
bertobat gitu. Sementara kita sendiri belum bertobat. Gimana ceritanya? Ini ya memang yang kita temukan itu ya, lagi-lagi ini para pemimpinnya baik itu dalam berbagai bidang ya, politik, hukum, ekonomi, agama gitu, semuanya punya problem. Baik, Bu Clara silakan. Ya, kalau saya sih ingin mengusulkan ketika kita mau mengadakan perubahan atau yang seperti tadi katakan Pak Pin, revolusi, apapun itu namanya, itu hendaknya mengaitkan berbagai departemen. Misalnya kayak Kementerian Pendidikan saat ini kan program Pancasila ya, itu bisa Kang Ajat mengaitkan dengan Departemen Dalam Negeri, ya kan, dengan Menko Info. Jadi itu tersosialisasikan ke masyarakat. Baik itu hanya seputar teaser-teaser di TV, oh iya lagi ini. Jadi kita kayak brainwash gitu loh. Sekali-sekali kita lihat tayangan naik, lama-lama kan kita kembali, oh iya zaman dulu kita begini ya. Itu yang saya lihat kurang dari kerjasama antar departemen gitu. Jadi tidak terlihat program apa sih program ini bagus. Jadi kebagusan kehandalan dari satu program ini ketangguhannya tidak dapat terpenuhi. Misalnya dengan Pancasila bisa dong diajak kerjasama dengan Departemen Agama. Saya yakin itu. Jadi melalui para pemuka-pemuka agama itu disosialisasikan, dibelajarkan kembali dengan berbagai cara seperti itu. Dan dari pihak guru-guru seperti itu. Jadi apapun program itu akan baik kalau diketahui dan disertakan semuanya. Kayak misalnya pemberdayaan wanita dan anak itu ayo kita bikin ini yuk. Jadi tampak itu kegotong royongannya Indonesia tuh tampak aja. Jadi nggak sendiri-sendiri. Jadi semuanya ini menjadi PR begitu ya. Bagaimana PR dengan satu tema. Jadi tidak hanya tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Pin, beban dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beban dari guru. Karena kalau saya melihat juga dengan tadi banyaknya tontonan atau banyak hal yang ditemukan di media sosial, memang berat banget tugas guru itu. Mereka harus bersaing dengan idola-idola yang belum tentu baik gitu kan. Udah tahu nggak baik, tapi masih aja difavoritkan. Itu kan juga ya siapa yang harus mengingatkan. Ini juga penting ya, untuk saya sangat berharap sekali memang para orang tua untuk bisa menjadi ya, role model di tengah minimnya role model di luar-luar tadi. Karena apa? Karena ya dari rumah lah gitu kan kita bisa menemukan itu, bagaimana tadi ya kisah-kisah yang sangat heroik begitu kan, kisah-kisah yang sangat inspiratif yang ada di sekitar kita itu bisa diwariskan juga kepada anak-anaknya dalam cerita-cerita setiap malam atau obrolan-obrolan pas lagi makan begitu. Ini penting karena kalau sering diperdengarkan, dikenalkan, ya mungkin sebagian dari mereka tidak melakukan itu karena nggak tahu sama sekali gitu, karena memang tontonannya atau yang ditemukan di media sosial sekarang ini kan kebanyakan nggak itu gitu ya. Baik, silakan Pak. Kang Ajat, di masa pandemik ini kan semua pada di rumah ya, maksudnya tidak keluar, tidak ada pembelajaran di sekolah. Jadi yang dijalin kerjasama dengan baik dan aktif itu antara Kementerian Pendidikan dengan Menko Info. Ya, kayak Kang Ajat ini juga para public speaking gitu menerangkan seperti apa sih yang zaman dulu. Jadi kita dibalikin lagi ke disosialisasikan lagi betapa indahnya kita di zaman yang lalu. Karakter Indonesia itu seperti apa sih gitu. Dan saya itu udah jarang melihat tarian tradisional ditayangkan loh. Saya lebih banyak ngeliatin yang kayak apa sih idol kayak gitu, dan mereka justru juara itu yang dance kayak gitu. Memang sih bagus melatih tim, tapi lebih dengan tarian tradisional itu kan melatih olah rasa dan olah emosi ya. Itu. Baik, tapi di tengah pandemi COVID-19 malah drakor yang jadi nomor satu. Ini memang iya, kita memang lagi-lagi tadi arus informasi yang begitu deras ini penting bagaimana caranya negara ini juga punya kebijakan untuk bisa membentengi ya,
memang kita kalau bicara tentang arus informasi yang begitu deras, nanti kan ada kaitannya dengan kalau dibatasi nanti hak publik seperti apa. Maksud saya, bagaimana benteng itu tadi ya, dengan semua instansi punya program-program nyata yang juga tidak sampai ke bawah arus. Karena kalau saya lihat gitu kan, karena kan sekarang ini eh, ya oke lah, gandrungnya adalah media sosial. Media sosial itu dikelola juga oleh para mimin yang juga butuh pembangunan karakternya. Jadi harus dikuatkan juga nih para miminnya itu, jangan sampai ke bawah-bawah, karena ada banyak yang kadang viral tapi ini justru yang membahayakan gitu. Ya. Kayak gini malah yang diikutin. Silakan Pak Fahmi. Ya, saya kira saya ingin menyambung saja ya. Tadi di media sosial itu pengembangan karakter yang membahayakan. Saya sepakat sih harus ada koneksitas antar kementerian. Selama ini kita sebagai guru hanya menjadi corong dari kementerian lain. Misalnya program perempuan gitu ya, masuk ke Kementerian Pendidikan. Program kesehatan anak masuk ke pendidikan. Jadi sekolah tuh jadi corong aja. Harusnya memang program ini saya usulkan adalah satgas khusus lah. Bukan cuma COVID, tapi satgas karakter yang memadukan berbagai kementerian di sana yang punya andil besar dalam pembentukan karakter bangsa. Di antaranya tadi Kominfo, kemudian Pemuda dan Olahraga, kemudian kementerian-kementerian perempuan, itu harus terlibat di sana dalam membangun karakter yang unggul ya, yang disepakati di karakter yang tadi disepakati. Jadi saya kira ini juga menjadi bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pendidikan, harusnya ini menjadi tanggung jawab bersama. Supaya ada koneksitas itu harus dibentuk ya, semacam satgas saya kira ya, biar nyambung satu dengan yang lainnya. Kemudian saya juga ingin menilai ini pergeseran nilai kita ini sebenarnya sudah bukan seperti membalikan tangan. Jadi tahun ini begini, tahun besok begitu. Itu prosesnya pasti panjang. Dan hasil yang kita rasakan saat ini adalah akibat dari beberapa tahun sebelumnya. Kalau mau bicara salah siapa, ya termasuk saya barangkali, gurunya juga bersalah. Karena gurunya lebih asik administrasi daripada ngajar gitu ya. Bertobat ya. Pengakuan dosa. Besok nggak boleh diulang ya Pak Guru. Ya, saya kira gitu ya. Jadi yang kita sekarang ini bukan hasil dari 2 hari 3 hari kemarin. Betul. Tapi ini rentetan panjang dari sejarah anak-anak kita yang mereka lihat, mereka dengar, mereka tiru. Ya termasuk media sosial, televisi dan sebagainya, termasuk kita semua orang tua itu punya andil dalam membentuk karakter. Makanya di agama tuh kalau mau mendidik anak dimulai dari memilih pasangan. Jadi kalau pasangannya sudah baik, mudah-mudahan ya ada modal kebaikan yang bisa dikembangkan di situ. Baik. Tapi kalau memilih pasangannya sembarangan, ketemu di terminal gitu, nanti larinya jauh. Iya. Saya kira dan itu. Memang kalau berbicara tentang ya 2004 revolusi mental, ya seperti kita sering sampaikan bahwa memang mentalitas itu ya evolusi gitu ya, memang butuh waktu yang panjang. Dan apa yang sekarang ini terjadi pada diri saya itu kan proses dari 17 tahun yang lalu, karena saya kan usianya 18 tahun gitu ya. Jadi ini adalah proses yang panjang yang tidak instan. Dan kalau generasi hari ini dididik dengan orang tua yang tadi jauh dari teknologi ya, jadi apa-apa muncul atau keluar dari orang tuanya. Nah, yang menjadi kesiapan kita adalah kemudian generasi ke depan itu kan tidak hanya diajarkan oleh orang tua, tidak hanya diajarkan oleh guru, tidak hanya diajarkan oleh tetangga, tapi diajarkan oleh orang yang ada di Korea sana, di Amerika sana gitu ya. Ini
satu hal yang memang saya sangat sepakat, bagaimana caranya supaya konten-konten yang ada di media sosial itu sebisa mungkin itu diperketat, ya. Bagaimana caranya? Karena ada banyak, ya, kita mungkin ada sebagian orang, wah ini sepertinya pendapat saya terlalu membuat negara ini akan menjadi tertutup. Enggak, saya pikir ada banyak hal yang sekarang ini kalau kita telaah itu harusnya bisa dihentikan seketika, tetapi dibiarkan gitu kan mengemuka. Bahkan ada beberapa praktek yang kalau kita lihat gitu kan, baik itu media baru atau media konvensional seperti televisi, itu yang justru tadi tidak hanya soal berita, tapi banyak yang mengangkat isu-isu yang penting, bikin emosinya naik gitu ya. Itu yang saya pikir perlu untuk dikuatkan, karena saya juga sering berbicara bagaimana televisi ini harus mampu menjadi guru-guru yang baik bagi masyarakatnya. Karena kalau kita salah, ya masyarakat kita yang seperti ini tadi bisa jadi memang salah kita juga gitu ya, yang mempertontonkan sesuatu yang buruk menjadi satu komoditas industri yang gila gitu. Kita bisa mewariskan sesuatu yang buruk bagi masa depan. Silakan Pak Pin. Iya, apa namanya, mungkin sebagai pemikiran aja nih bagi para pemangku kepentingan bagi bangsa dan negara ini. Satu hal yang perlu dibangun itu adalah kesadaran nasional berbangsa dan bernegara gitu. Artinya semua warga negara Indonesia ini, termasuk pemimpin dari atas sampai masyarakat yang bawah, menyadari bahwa bangsa ini adalah aset yang membuat dia akan makin bahagia gitu, hidup makin bahagia di tengah-tengah situasi keadaan dunia ini gitu. Itu satu. Kemudian itu akan bisa didukung nanti oleh program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bagi anak-anak sekolah dan untuk pendidikan. Jadi program yang saya maksud itu adalah sebenarnya ada kolaborasi yang kuat antara orang tua, guru dan sekolah itu sendiri gitu. Dan ini difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kolaborasi dalam arti satu pikiran dalam satu platform yang sama untuk membangun anak-anak ini menjadi anak-anak yang memiliki karakter bangsa, ya sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada bangsa kita. Sehingga mereka bisa nanti pemikirannya terbangun sedemikian rupa sehingga dia bisa menyaring kalau ada informasi dari luar. Kalau kita mau membentengi dari luar agak susah itu Kang, karena globalisasi ini nggak bisa dibendung, susah itu. Karena ada kepentingan bersama di dunia ini yang akhirnya jadi bargainingnya nggak bisa nanti. Yang paling bisa kita lakukan adalah membangun karakter yang utuh di sini, sehingga informasi yang masuk itu tersaring. Dia bisa dibelokkannya, oh ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini tidak perlu. Artinya dia memiliki vaksin yang kuat terhadap segala macam virus yang masuk ke wilayah negara Republik Indonesia ini. Nah itu bisa dimulai dari kerjasama antara orang tua, guru, dan sekolah, difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan didukung oleh semua tokoh-tokoh dan juga lembaga-lembaga dan kementerian yang lainnya. Kalau itu dilakukan, murid mungkin akan menjadi ketemu satu solusi yang baik. Jadi kalau Pak Pin lebih pada bagaimana caranya menumbuhkan imunitas ya pada diri bangsa ini, menangkal virus-virus yang terjadi di luar begitu kan, bukan menyumbat aliran virusnya, karena itu bisa jadi sesuatu yang dalam tanda petik mungkin nggak bisa untuk Indonesia, tapi negara-negara tertutup lain itu ya, karena kita negara demokrasi Kang, jadi susah ya, nggak mungkin. Pilihan demokrasi ini yang juga menjadi tantangan besar ternyata ya, berkaitan dengan pembangunan karakter bangsa. Baik,
teman-teman, karena juga waktu, mungkin kita bisa mereview lagi sebagai kesimpulan bicara tentang bagaimana caranya kita kembali ya menguatkan pendidikan karakter di tengah tadi fenomena yang terjadi, kasus demi kasus yang kita bisa lihat belakangan ini, termasuk juga nir teladan. Apa yang bisa malam hari ini kita sampaikan untuk Indonesia? Silakan Bu Clara. Ya, simpulan dari saya, karakter itu merupakan tema sentral dalam upaya peningkatan sumber daya manusia di segala bidang kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian keberhasilan pembangunan Indonesia itu ditentukan oleh kualitas karakter bangsa Indonesia, yaitu anak bangsa kita. Pendidikan karakter yang baik itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Sama seperti program yang baik tidak akan dapat berlangsung dengan baik apabila tidak disosialisasikan, tidak diikutsertakan dengan berbagai institusi yang terkait. Jadi harus ada pembinaan karakter kekhasan Indonesia yang dimengerti, yang dipahami, dijalani oleh seluruh lapisan masyarakat, demikian juga oleh seluruh departemen yang ada di negara ini. Kemudian dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kurikulum, kemudian dapat dilaksanakan di lingkungan pendidikan dan juga di setiap lingkungan masyarakat, termasuk dalam keluarga, melalui keterlibatan berbagai institusi yang ada di negara kita. Demikian Kang Ajat. Baik, selanjutnya Pak Fahmi, silakan. Ya, pendidikan karakter itu bersumber dari nilai-nilai agama. Jadi kalau memang mereka ingin mencari sumber-sumber karakter yang baik, gali saja kitab sucinya, pasti akan mereka temukan itu. Persoalannya adalah terkadang kita tidak merealisasikan apa yang ada dalam nilai-nilai religius yang tercantum dalam agama masing-masing. Itulah persoalan berat. Hal ini bisa disebabkan karena pertama, orang tua yang memang minim pendidikan, minim interaksi dengan dunia yang baik. Kemudian yang kedua, persoalan bukan cuma pada orang tua, tapi juga pada lembaga-lembaga pendidikan. Kita ingin sebenarnya ada kesamaan pandangan. Apa sih yang mau dibangun di lini kita ini? Karakter apa yang penting, yang sekarang darurat untuk kita laksanakan? Apakah kepedulian, apakah nasionalisme, apakah apa? Disepakati mana yang paling prioritas untuk saat ini. Ini yang miris buat saya sebagai pendidik untuk ya menyaksikan secara langsung pemandangan bagaimana degradasi bangsa ini semakin lama semakin terlihat. Dan yang terakhir, memang harus ada koneksitas antar masing-masing kementerian agar program-program pengembangan karakter ini bisa lebih masif dan gerakannya bisa lebih cepat. Dan berharapnya saya tuh bukan hanya Kementerian Pendidikan saja yang menjadi corong semua program kementerian lain, tapi justru Kementerian Pendidikan menjadi motor penggerak utama untuk menghadirkan pendidikan karakter di semua kementerian lain. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih. Program-program yang baik di media sosial juga perlu didukung ya, termasuk kayak kita malam hari ini gitu ya, harusnya ya dibantu diviralkan gitu, karena daripada yang lain yang merusak itu yang terjadi kan seperti itu ya. Baik. Selanjutnya silakan Pak Bin. Ya, saya berharap ya semua anak bangsa, mulai dari pimpinan sampai ke masyarakat menyadari bahwa ke depan kalau bangsa ini tidak kuat, bangsa Indonesia, bangsa kita ini tidak kuat, maka akan memiliki masalah yang besar tengah-tengah dunia ini. Kenapa? Karena arus tadi itu sebenarnya terjadi di situ ada Jadi gini, hampir semua bangsa di dunia ini, bangsa-bangsa yang besar itu tidak ingin bangsa yang lain itu lebih maju dari dia. Pasti dia selalu berusaha supaya bangsanya yang lebih maju. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri menjadi bangsa yang akan bisa bersaing di tengah-tengah seperti itu,
maka bisa bayangkan anak cucu kita seperti apa ke depan. Nah, oleh karena itu mari kita sadari mulai dari sekarang untuk membangun karakter bangsa Indonesia seutuhnya, dan inilah modal kita nanti ke depan yang kita wariskan kepada anak cucu kita supaya mereka bisa bersaing di tengah-tengah dunia yang akan makin sulit tentunya akibat dari derasnya perkembangan teknologi dan perkembangan transbudaya yang begitu hebat ini gitu. Jadi kalau nggak ada jati diri, maka terombang-ambinglah itu anak cucu kita nanti, bubarlah semua, jadilah nanti anak cucu berteriak-teriak, nenek moyang saya dulu bagaimana ini, kok saya jadi begini gitu. Apa yang dilakukan oleh orang tua nenek moyang saya zaman dahulu sehingga kami harus mengalami seperti ini gitu. Kesadaran itu harus dimiliki oleh para tokoh dan pemimpin di bangsa ini. Saya kira itu, Mas. Baik, ini menjadi menarik ya, karena memang lagi-lagi kalau bicara tentang pembangunan karakter memang bukan 1-2 tahun, 5 tahun, tapi ini penting untuk kita kuatkan karena kita melihat ya bagaimana perilaku generasi hari ini, bagaimana pemimpin hari ini, yang tentu itu semua begitu kita bisa nilai ada pergeseran yang tidak mengarah pada penguatan, tetapi perlu untuk dikuatkan. Dan kalau berbicara tentang pendidikan karakter, saya ingin menutup perbincangan kita malam hari ini dengan kembali ya menguatkan peran guru. Kalau sekarang minim teladan, nah ini para guru yang sekian juta orang, kalau kemarin ada 2 juta yang dapat upah katanya ya, padahal kata upah itu nggak cocok juga untuk para guru. Tapi mereka yang walaupun statusnya sebagai guru honorer, kita sangat berharap menjelma menjadi teladan-teladan di tengah tadi minimnya teladan, karena ya kita masih punya harapan kalau jutaan guru yang ada itu mampu untuk bisa mengembangkan dirinya menjadi panutan, melekat pada anak didiknya, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga mampu ya menjadi teladan bagi anak-anaknya, menjadi fasilitator, penjaga gawang, atau bahkan ya bisa menjadi penghubung antar siswa. Dan ada hal lain yang mungkin juga menjadi review dari capaian tingkatan di tingkat TK, SD, SMP, SMA. Jangan semua problem karakter tuh hampir sama walaupun dia lulusan S1 gitu kan, lulusan SMA. Nah, ini harus kita kembalikan lagi. Kalau kita belajar dari Bapak pendidikan kita kan bagaimana karakter di tingkat TK gitu kan, dengan memperkenalkan norma-norma umum gitu kan, bagaimana pembangunan karakter di tingkat SMA yang sudah sampai kalau dalam bahasa agama itu kan marifat gitu ya. Jadi tidak hanya melaksanakan tapi sudah muncul kesadaran. Jadi tidak sama akhirnya mau SMA, SMP, mau sekolah S1, S2, problemnya sama gitu. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan malam hari ini bisa mencerahkan ya. Mari kita diviralkan. Mudah-mudahan pembicaraan ini diviralkan. Harus tinggal menyadarkannya. Karena ini penting banget ini. Menobatkan ya, Pak Bin. Iya. Baik, tapi ya ini salah satu perjuangan ya, bagaimana kita mengintervensi dengan konten-konten yang tentu punya nilai gitu. Itu ya yang kita harapkan. Jadi para guru, para pendidik itu jangan diam gitu. Kalau kita memang punya problem dengan tontonan, maka kita harus membuat juga konten-konten yang layak ditonton. Ya. Itu yang sering juga saya sampaikan. Jadi kalau kita punya problem di media sosial, nah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya karakter harus bisa mengintervensi media sosial itu supaya isinya enggak yang kayak sekarang gitu. Contohnya kita. Harus ya kita berusaha seperti itu ya, namanya juga usaha.
Jangan pernah lelah bersuara ya, Kang Ajat. Iya. Jangan ya, kita Kebaikan. coba untuk membangun literasi, karena kan tadi kuncinya bagaimana kita membangun imunitas di tengah derasnya Betul. arus, maka ya literasi yang harus Betul. kita tingkatkan. Jadi Sekali lagi terima kasih untuk Pak Pin. Ya, ada satu apa? Kang. Jadi gini, kita mulai dari diri kita gitu. Jangan kita teriakin orang, tapi diri kita sendiri sebenarnya terjebak dalam masalah itu gitu. Iya, Nah, kesadaran itu yang harus dibangun tuh. baik. Supaya Dan saling ada mengingatkan. damai, ya, Ya. ada damai satu dengan yang lain. Betul. Kadang-kadang kalau nggak diingetin, kita nggak tahu juga. Jadi Pak Pin, tolong ingetin saya. Saling mengingatkan lah ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Clara, terima kasih Pak Fahmi, terima kasih Pak Pin, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut berbincang ya. Terima kasih yang udah setia, nih banyak teman-teman kita yang udah setia. Mungkin kapan-kapan kita harusnya ngundang lebih ramai mungkin ya, karena Iya. lagi membangun keeratan dan kekeluargaan. Kan tadi saya bilang keterkaitan, jadi kita Keterkaitan. Oke, ya, Iyalah. nanti ada hari spesial di mana kita tampil dengan tamu-tamu istimewa pastinya ya. Tidak hanya kita berempat, tapi juga ada tamu-tamu lain yang akan menambah serunya perbincangan kita setiap Kamis malam. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu, maju terus pendidikan Indonesia. Saya Ajat Ratna, sampai jumpa. Kita